Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Zainal Ikhwan. Sehari-hari saya adalah pengajar di SMA Negeri 1 Jakenan, Pati. Ada sebuah keluarga di mana menjelang akhir tahun mereka berkumpul dan mengungkapkan keinginannya masing-masing. Anak pertama ingin dibuatkan kolam renang di halaman belakang. Kemudian si bungsu ingin dibuatkan kamarnya diperluas lagi. Kemudian si ibu menginginkan dapurnya menjadi yang lebih modern. Kemudian sang ayah ingin atau berencana membeli mobil keluarga yang baru. Setelah itu ayahnya mulai mengungkapkan gajinya per bulan itu berapa, kemudian ada pemasukan lainnya ada berapa lagi, kemudian jumlah tabungannya juga sudah disebutkan, kemudian ada bunga tabungan yang mungkin didapatkan tahun ini juga disebutkan. Ternyata keuangannya belum bisa memenuhi keinginan semua anggota keluarga. Kemudian anggota keluarga itu sepakat untuk iuran supaya keinginannya lebih cepat tercapai. Istilahnya adalah pajak. Jadi mereka mengumpulkan pajak atau iuran untuk keluarganya sendiri. Setelah mendengarkan semua, sang ibu, sang pengelola keuangan mengingatkan pengeluaran utama keluarga adalah untuk makan dan transportasi. Kemudian juga ada cicilan hutang yang harus dipikirkan tiap bulannya. Selain itu, ada pula anggaran yang harus dipakai untuk berjaga-jaga jika ada yang sakit atau untuk jaga-jaga kesehatan. Akhirnya, ibu menyusun semua rencana anggaran dan belanja keluarga setahun ke depan. Beberapa opsi dilakukan seperti meminjam dari bank atau pihak lain dari pihak luar keluarga. Tetapi tentunya harus mempertimbangkan kemampuan membayar hutang. Jadi seperti inilah gambaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara jika dianalogikan dalam sebuah rumah tangga yang kecil. Setelah ketemu visi dan rencana ke depan, dia akan merinci jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Dari situ, apakah nanti dia akan memikirkan berapa sumber pemasukan yang ada. Kalau dalam sebuah negara, maka dia akan mengambil dari pajak, non-pajak, dan juga hibah. Dari sana akan dicari apakah pemasukan dan pengeluarannya itu sama ataukah berkurang. Jika pendanaan dan pemasukan itu tidak seimbang atau pembelanjaannya lebih besar, artinya dia mengalami defisit keuangan. Kemudian dia harus memikirkan opsi-opsi yang mungkin dilakukan. Salah satunya adalah pendanaan lain yang biasanya disebut dengan utang. Kalau di dalam negara biasanya menjadi apakah itu utang dalam negeri ataukah utang luar negeri. Visi dan misi atau rencana dalam sebuah negara itu seperti apa? Misalnya ada RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ada juga Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. Ada juga Rencana Pembangunan Tahunan atau RKP. RKP itu biasanya adalah Rencana Kerja Pemerintah. Jadi apakah APBN itu? APBN menurut Undang-Undang tahun 2003 adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. APBN ini menjadi daftar yang memuat rincian berbagai pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. APBN juga menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam waktu satu tahun ke depan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita lihat di kenyataan dari manfaat dari APBN. Misalnya, adanya sirkuit Mandalika yang saat ini sudah jadi karena Indonesia saat ini sedang mengajukan sebagai tuan rumah salah satu seri pada Grand Prix MotoGP 2022. Ada juga pembangunan Stadion Lukas NMB atau Papua Bangkit yang baru saja kita pakai atau kita gunakan sebagai tempat pembukaan PON 2021 di Papua. Terakhir, yang paling dapat kita lihat adalah bagaimana negara kita berjibaku keuangannya karena kita melakukan penanganan COVID-19. Betapa banyak keuangan kita yang harus dialokasikan untuk menangani COVID-19. Dan hasilnya adalah tahun ini atau bulan ini kita berhasil menurunkan angka COVID-19 yang sangat drastis, bahkan dipuji oleh beberapa negara karena penanganan kita dianggap cukup berhasil. Nah, itulah gambaran beberapa manfaat dari APBN yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Kemudian ada yang kedua adalah fungsi distribusi.
Fungsi distribusi ini adalah dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Selanjutnya adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menyetabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya inflasi yang tidak terkendali, harga barang atau dan jasa yang terlalu naik, ini harus distabilkan. Selanjutnya adalah fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Terakhir adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menjadi acuan bagi sebuah negara untuk bisa melaksanakan atau merencanakan berbagai kegiatan dalam waktu 1 tahun ke depan. Kemudian ada fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan ataukah tidak. Tetapi ada 5 hal yang harus diperhatikan ketika menyusun APBN. Yang pertama adalah pendapatan negara dan hibah, yang kedua adalah belanja negara, ketiga adalah keseimbangan primer, yang keempat adalah pembiayaan anggaran, yang kelima adalah asumsi dasar ekonomi makro. Fiskal merupakan segala urusan yang berkenaan dengan pajak dan pendapatan negara. Jadi fiskal ini berasal dari masyarakat yang dianggap oleh pemerintah sebagai pendapatan yang bisa digunakan untuk pengeluaran berbagai program-program. Nah, bentuk kebijakan anggaran ini ada 3. Yang pertama, apakah hasilnya adalah defisit, apakah surplus, apakah seimbang. Jika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara, maka dia akan mengalami namanya anggaran defisit. Kemudian jika pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara, maka akan terjadi anggaran surplus. Atau jika pendapatan negara dan belanja negara itu sama, maka atau cenderung sama, maka akan dianggap sebagai kebijakan anggaran berimbang. Nah, bentuk kebijakan anggaran kapan bisa disebut sebagai surplus atau defisit adalah ketika penerimaan total atau total penerimaan negara dikurangi dengan total belanja negara. Pendapatan negara yang pertama adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan ini bisa berasal dari perpajakan dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Ada juga kemudian di sisi lain ada penerimaan negara bukan pajak. Seperti apa? Ada penerimaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, dan badan layanan umum. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan pendapatan hibah. Belanja pemerintah pusat terdiri dari apa? Yang pertama adalah pegawai. Pegawai ini membutuhkan gaji dan tunjangan pegawai. Kemudian ada barang atau belanja barang, peralatan dan perlengkapan seperti alat tulis kantor, kertas, majalah, dan yang sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan belanja modal. Apa yang dimaksud dengan belanja modal ini? Misalnya pembangunan sarana dan prasarana umum, misalnya gedung, jalan, sekolah, dan yang lain-lainnya itu masuk ke belanja modal. Kemudian ada lagi bunga utang, dipergunakan untuk pembayaran bunga utang dari pemerintah. Selanjutnya ada subsidi, misalnya subsidi bahan bakar, subsidi listrik, subsidi kesehatan, pangan, dan juga pendidikan. Yang terakhir adalah hibah, adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang ataupun barang ataupun jasa yang diberikan kepada negara lain atau organisasi negara yang lain. Bisa juga diberikan kepada Pemda, tapi sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat. Itu dinamakan dengan hibah. Selanjutnya adalah transfer ke daerah dan dana desa. Sekarang kita lihat bagaimana dengan APBN 2021. Nah, kondisinya adalah pendapatan negara Indonesia dan belanja negara Indonesia ternyata mengalami defisit. Pendapatan negara adalah 2.233,2 triliun, sedangkan belanja negara kita adalah 2.540,4 triliun. Namun, berbagai perencanaan yang sudah dilakukan akan menjadi kacau jika terjadi korupsi atau dana APBN tersebut dikorupsi. Penanganan tidak akan maksimal jika terjadi korupsi. Maka ini harus diawasi bersama. Nah, demikian tadi ulasan singkat saya tentang APBN. Jadi, APBN adalah uang kita, uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.